Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan matematika peminatan. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran, subbab, persamaan, garis singgung lingkaran. Ada 3 hal tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian dapat mencari persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Titik ya, titik pada lingkaran. Kemudian, kalian juga bisa mengetahui persamaan garis singgung dengan gradien M. Dan yang terakhir, yaitu kalian dapat mencari persamaan garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang pertama, kita akan membahas persamaan garis singgung melalui sebuah titik pada lingkaran. Perhatikan lingkaran berikut. Ini lingkaran berpusat di O 0,0, maka persamaan lingkarannya kita tahu yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kita akan mencari persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik pada lingkaran. Artinya, sebuah titik pada lingkaran ini diketahui. Nah, di sini digambar. Berarti P yang koordinatnya x1, y1 itu diketahui. Dan kita tahu persamaan garis singgung lingkaran. Kita misalkan persamaannya adalah berarti kita menggunakan persamaan garis singgung, persamaan suatu garis yang melalui titik x1, y1. Nah, persamaannya ini ya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Dan ternyata Y1 X1-nya sudah diketahui kan? Artinya yang harus kita cari tinggal M-nya, gradiennya. Nah, gradien dari garis singgung ini dapat kita cari dengan bantuan R ini. Nah, R jari-jari ini sifatnya terhadap garis singgung suatu lingkaran itu adalah tegak lurus. Tegak lurus ya. Maka kita dapat mencari gradien garis yang menghubungkan titik O dan titik P. Gradien OP di sini adalah delta Y per delta X. Delta Y-nya berarti Y1 dikurangi 0, ya, dan delta X-nya adalah X1 dikurangi 0. Sehingga gradien dari OP itu adalah Y1 per X1. Nah, yang dicari kan bukan gradien dari OP. Yang dicari adalah gradien dari garis singgung. Dan hubungannya gradien OP dengan gradien garis singgung adalah dua garis yang saling tegak lurus. Nilai gradiennya kalau dikalikan sama dengan negatif 1. Ya, berarti M-nya ini kalau dikalikan dengan MOP sama dengan negatif 1. Maka M-nya sama dengan negatif 1 per MOP. Atau sama dengan negatif 1 per tadi Y1 per X1 kan MOP-nya. Sehingga sama dengan min X1 per Y1. Nah, dari itu kita dapatkan nilai M adalah min X1 per Y1. Sehingga persamaan garis singgung ini dapat lengkap dengan mensubstitusikan nilai M yang sama dengan min X1 per Y1. Kita substitusikan, maka diperoleh bentuk seperti ini. Y1-nya dikalikan ke sebelah kiri dan dijabarkan. Nah, maka didapatkan persamaan garis singgung lingkaran
yang melalui titik P, yaitu koordinatnya X1, Y1, dengan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, persamaan garis singgungnya ini. Ya, jadi ini itu adalah persamaan garis singgung lingkaran. Lingkarannya yang bagaimana? Yang berpusat di 0,0. Berarti yang seperti ini persamaan lingkarannya. Yang diketahui apa? Diketahui titik singgungnya. Titik singgungnya ini. Maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Padahal kalian mengetahui bahwa persamaan lingkaran kemarin ada 3 kan? Yang berpusat di 0,0 seperti ini persamaan lingkarannya. Kemudian ada juga yang berpusat di A, B. Nah, persamaan lingkarannya yang seperti ini. Dan ada juga yang persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, yang bentuk umum persamaan lingkarannya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, kalian dapat mencari persamaan garis singgung lingkaran dengan persamaan lingkaran yang berbeda-beda. Yang ini X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang berbentuk ini. Dengan diketahui titik singgungnya adalah X1, Y1. Dan yang ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang lingkarannya berbentuk ini dengan diketahui titik singgungnya ini. Nah, perhatikan ketiga bentuk persamaan garis singgung lingkaran ini. Nah, kalau saya menghafalkan, kalau dihafalkan ya, ini bentuknya hampir sama dengan persamaan lingkarannya. Contohnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka X ini nanti, X kuadratnya nanti, tulislah jadi X kali X. X kali X itu kan X kuadrat ya. Y kuadrat berarti ditulis Y kali Y, sama dengan R kuadrat. Nah, X yang di depan substitusikan ini titik singgungnya ya, berarti X1X ditambah Y1Y, Y yang di depan disubstitusikan ini sama dengan R kuadrat. Begitu juga untuk persamaan lingkaran yang bentuknya seperti ini, maka persamaan garis singgungnya kita ubah X min A kuadratnya diubah jadi X min A dikali X min A ditambah Y min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Salah satu X-nya ganti dengan X-nya 1, X1-nya titik singgung ya. Nah, Y-nya ini diganti dengan yang ini, disubstitusikan. Nah, begitu juga yang ini, X kuadrat itu diubah jadi X kali X, Y kuadrat diubah jadi Y kali Y. Ya, X-nya ini kan X ya. Kalau X itu diubah jadi X ditambah X dibagi 2. X ditambah X dibagi 2. Y-nya itu berarti Y ditambah Y dibagi 2. ABC-nya tetap. Nah, yang depannya dikasih X1, Y1, X1 ini, Y1 ini. Mudah kan? Itu untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui salah satu titik singgungnya. Diketahui titik singgungnya di X1, Y1. Nah, contohnya, banyak contoh ini.
Oke, kita lihat contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung melalui titik ini pada lingkaran ini. Lingkarannya berpusat di 0,0. Yang pertama kalian lakukan adalah substitusikan dulu 8,6 itu pada lingkaran. Substitusikan berarti 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Apakah sama dengan 100? Kalau sama dengan 100, itu artinya, benar pernyataannya, artinya 8,6 atau titik yang disubstitusikan ke persamaan tadi terletak pada lingkaran. Terletak pada lingkaran dan merupakan titik singgungnya. Berarti kalian berhak untuk menggunakan rumus karena persamaan lingkarannya Y kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100, maka kalian berhak menggunakan rumus X1X ditambah Y1Y sama dengan 100. Masukkan X1-nya 8, Y1-nya min 6. Ini ya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 4X min 3Y min 50 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau ternyata titik ini kalau kita substitusikan ke lingkaran ternyata tidak menjadi pernyataan yang bernilai benar. Nah, berarti titik tersebut tidak terletak pada lingkaran. Nah, kalau mau dicari garis singgungnya, berarti kita harus menggunakan rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga nanti yang akan kita pelajari. Nah, gitu ya. Kalau benar, berarti kalian berhak untuk menggunakan rumus yang ini. Oke, saya lanjutkan contoh yang kedua. Ini contoh kedua. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik ini pada lingkaran ini. Nah, ini lihat jenis lingkarannya, berarti dia tidak berpusat di 0,0, maka rumus kedua yang kita gunakan. X1 X ditambah X1 plus 2 ditambah X plus 2 ditambah Y1 min 4 dikali Y min 4 sama dengan 16, 9. Tapi sebelumnya kalian harus mengecek dulu titik Q-nya itu apakah menjadi pernyataan yang benar kalau disubstitusikan ke persamaan lingkarannya. Nah, di sini terlihat benar, maka kalian berhak untuk menggunakan rumus yang kedua. Oke, kemudian yang ketiga, contoh ketiga ini adalah persamaan garis singgung lingkaran pada lingkaran. Nah, lingkarannya bentuknya adalah bentuk umum. Cek dulu apakah hasilnya 0, ternyata benar, maka 7,2 terletak pada lingkaran dan merupakan titik singgung. Gitu ya. Sehingga kalian berhak untuk menggunakan rumus yang ketiga. Nah, itu contoh dari kita mencari persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui titik singgungnya. Nah, ini yang kedua. Yang kedua adalah kita mencari persamaan garis singgung yang diketahui gradiennya. Sebuah garis yang mempunyai gradien M dan melalui titik 0,C, ini ya, garis ini itu diketahui gradiennya M dan melalui suatu titik yaitu 0,C, maka persamaannya garis itu dapat dinyatakan sebagai bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ini pelajaran SMP ya ini ya. Kalau suatu garis yang gradiennya M dan melalui titik 0,C, maka persamaan garisnya
yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, jika garis tersebut menyinggung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, lingkaran yang berpusat di 0,0, maka persamaan garis singgung lingkaran tersebut dapat diperoleh dengan langkah. Nah, kita substitusikan Y sama dengan MX plus C ke dalam persamaan lingkaran ini. Berarti Y-nya ini kita ganti MX ditambah C. X kuadrat tambah MX tambah C kita kuadratkan. Dijabarkan berbentuk seperti ini. Kemudian yang punya X kuadrat dikumpulkan, yang punya X dikumpulkan, yang konstanta dikumpulkan sendiri. Nah, suatu garis menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran pada satu titik pada pertemuan terdahulu, itu nilai D-nya adalah sama dengan 0. Diskriminannya sama dengan 0. D itu memiliki rumus B kuadrat min 4AC. Nilainya sama dengan 0. Jadi di sini 1 plus M kuadratnya itu sebagai A. Koefisien X itu adalah 2MC ya. Itu B. Dan yang tidak punya variabel yaitu C kuadrat min R kuadrat ini adalah C-nya. Kita substitusikan, kita sama dengan 0. B, lihat ini B-nya, B kuadrat min 4A kali C. Kita jabarkan. Tujuan kita mencari C-nya. Tidak mencari M, karena M-nya tadi sudah diketahui. Kita jabarkan, tujuan kita mencari C, berarti yang punya C harus sendirian di sebelah kiri. 4C kuadrat, ya, sama dengan 4R kuadrat tambah M kuadrat R kuadrat. Ini C-nya belum sendirian, 4-nya harus pindah ke kanan atau dibagi 4 di kedua ruas ya ini. Terus R kuadratnya keluar. Kemudian C, akar sendirian C nggak ada kuadratnya berarti di akar. Jangan lupa ada plus atau min-nya. Nah, jadi C-nya ada 2. Plus R akar M kuadrat plus 1 atau min R akar M kuadrat plus 1. Sehingga persamaan garis singgung yang tadi bunyinya adalah Y sama dengan MX plus C, maka C-nya bisa diganti dengan plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya M. Dengan persamaan lingkarannya yang berbentuk ini. E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalian nanti bisa juga mencari dengan cara yang sama untuk persamaan lingkaran yang berbentuk X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau kalau yang bentuk umum nanti diubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Nah, kalau bentuk lingkarannya seperti ini, tinggal aja yang Y-nya diganti Y min B ya. X-nya diganti X min A. Jadi, nah, untuk yang bentuknya ini, bentuk umum ya, maka bentuk umum itu ubahlah terlebih dahulu menjadi bentuk X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna boleh atau dengan menggunakan rumus ini. Oke, kita lihat. Nah, ini. Mengingatkan hubungan antar gradien dua garis, kalau G1 dan G2-nya itu sejajar, maka gradiennya 1 sama dengan gradiennya garis yang kedua. Dan jika G1 tegak lurus G2, maka M1 dikali M2-nya adalah negatif 1.
Tentukan persamaan garis singgung E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 yang bergradien 2. Nah, ini lingkarannya bentuknya ini ya. Bentuknya ini, maka rumus yang pertama kita gunakan. Tinggal masukkan. M-nya adalah 2. Nah, jadi Y-nya adalah 2X plus minus 6 akar 5. Ada 2. Berarti Y sama dengan 2X plus 6 akar 5 dan Y sama dengan 2X min 6 akar 5. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X plus 2 kuadrat tambah Y min 4 kuadrat sama dengan 169 dengan garis yang sejajar Y sama dengan 3X plus 5. Nah, ini diketahui garis singgungnya itu sejajar dengan garis ini. Maka kita tahu gradiennya ini siapa? Gradiennya suatu garis itu adalah koefisien dari X kuadrat. Koefisien dari X di mana koefisien dari Y-nya itu harus 1 dan Y-nya harus di sebelah kiri. Nah, ini gradiennya adalah 3. Ini gradien garis ini. Dikatakan bahwa garis singgungnya tadi sejajar dengan garis ini. Garis singgung lingkarannya sejajar dengan garis ini, maka gradien garis singgung lingkarannya sama dengan gradien dari garis ini. Ya, gradiennya 3, berarti gradien garis singgung lingkarannya juga 3. Nah, karena persamaan lingkarannya seperti ini, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Nah, tinggal aja memasukkan, berarti Y-4 sama dengan M-nya diganti 3, ininya X plus 2, plus minus R-nya berarti akar 169, 13 ya. Akar dari 3 kuadrat ditambah 1. Dan seterusnya. Nah, kalau yang ini, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran ini yang tegak lurus dengan garis ini. Lingkarannya berbentuk ini, maka kita ubah dulu menjadi lingkaran X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini di pembahasan menggunakan rumus ya. Pusat lingkarannya 3,4 berarti persamaan lingkarannya X min 3 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan jari-jarinya dicari pakai rumus ketemu 5, berarti sama dengan 25. Nah, persamaan garis singgungnya bukan persamaan, garis singgungnya dikatakan tegak lurus dengan garis ini. Nah, kita harus nyari gradiennya dulu. Gradiennya itu berarti kita ubah persamaan garis ini menjadi Y-nya sendirian di sebelah kiri. Nah, koefisiennya dari X adalah min 3/4. Maka gradien dari garis ini adalah min 3/4. Gitu ya. Nah, dikatakan bahwa garis singgungnya tegak lurus, berarti M-nya garis singgung sama dengan min 1/M1. Atau M garis singgung dikali M1 sama dengan negatif 1. Diubah jadi seperti ini. Maka M garis singgungnya adalah 4/3. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus, M-nya jadi 4/3. Dan seterusnya, jadilah persamaan garis singgungnya adalah ini. Nah, di sini sudah 24 menit. Untuk persamaan garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran, saya YouTube-kan di YouTube sesi kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.